Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang lar penjawat dan menghitung buangan merpati. Nah, di sini ada yang bertanya ya. Jadi nanyakan, "Bang, kalau lar penjawat itu kan harus istirahat. Nah, karena sudah mendapat giringan itu menghitung giringannya gimana?" Nah, di sini akan saya bahas maksud dan istirahat lar penjawat. Nah, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung bahas saja tentang istirahat lar penjawat dan menghitung giringannya, dimulai dari awal atau dilanjut lagi. Video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang merpati istirahat. Nah, lar penjawat ini memang merpatinya harus istirahat. Nah, ini ada yang bertanya, "Bang, merpati saya kan sudah dapat 4 giringan, jadi 4 buangan. Nah, sekarang posisinya merpatinya itu penjawat. Nah, penjawat itu kan harus istirahat, Bang." Betul, harus istirahat. Nah, setelah nanti larnya tumbuh panjang, itu giringannya gimana, Bang? Apakah dimulai dari 0 lagi ataukah melanjutkan dari yang 4 giringan? Nah, itu jawabannya kita lanjutkan. Jadi tadi sudah mendapatkan 4. Setelah penjawat, burung istirahat, tetapi merpatinya tetap kita latih, teman-teman. Jadi di sini istirahatnya bukan berarti istirahat panjang atau istirahat total. Jadi yang dimaksud dengan lar penjawat harus istirahat itu, jadi teman-teman nggak boleh memainkan merpatinya seperti sebelum penjawat. Jadi dibedakan teman-teman, memang harus istirahat. Nah, istirahatnya bukan istirahat total teman-teman. Ketika merpatinya giring, tetap teman-teman latih. Latihnya bisa naik turun atau jarak dekat di rumah saja, tidak dibawa ke lapangan. Nah, untuk hitungan giringannya gimana? Ya tetap melakukan hitungan sama. Nah, biasanya di lar penjawat itu memakan waktu 2 giringan dia baru full. Jadi dalam posisi awal sebelum penjawat itu 4 giringan. Nah, setelah tumbuh itu biasanya memakan waktu 2 giringan. Merpatinya akan tumbuh dengan full larnya. Nah, di sini saya akan berikan contoh merpatinya agar teman-teman yang pemula ini bisa paham yang video saya yang sebelumnya agar tidak gagal paham. Nih, di sini saya ada memiliki merpati. Nah, ini namanya si ganjil. Nah, kebetulan ini merpati piyik, teman-teman. Nih merpati piyik. Nah, ini juga sudah pernah giring, teman-teman. Nah, ini waktu itu dilatih. Nah, ini posisi larnya itu lar 4. Nah, ini lar 4 ya, teman-teman. Jadi ini juga bulu-bulunya masih belum rapi. Ini memakai SI 21 tuh, teman-teman, biar teman-teman tahu. Nah, ini bener-bener real pijikan, teman-teman. Ini udah dapat berapa giringan, Bang? Ini merpati baru, ini sudah dapat 1 giringan. Nah, 1 giringan tuh gimana? Itu betinanya sedang mengerami telur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tuh. Nah, teman-teman bisa lihat kan, si ganjil ini namanya ganjil, teman-teman. Si ganjil sudah bertelur. Tadi juga sudah sempat dilatih-latih. Ini larnya lar 4. Nah, yang ditanyakan sama teman-teman itu ketika larnya si penjawat ujung sini lepas dan itu mau tumbuh baru, apakah harus istirahat? Istirahat tetap, cuman tetap dilatih ya, teman-teman, bukan istirahat panjang. Jadi panjangnya sedikit, nggak terlalu panjang, jadi sebentar. Jadi tetap kita latih, cuman biasanya kalau penjawat tumbuh sedikit segini, teman-teman, kurang lebih segini, teman-teman dilatih itu biasanya rawan tertabrak
atau rawan nanti ketemu musuh atau merpati lain di lapangan. Ya, jadi maksud istirahat di sini bukan istirahat diem di tempat. Berbeda dengan posisi lar sedang ganti bulu atau mabung. Kalau ganti bulu atau mabung itu memang benar-benar istirahat. Nah, dengan cara itu biasanya kalau saya bertanya ke senior-senior itu dengan cara biasanya diloloskan terlebih dahulu, karena menunggu proses mabung itu memakan waktu yang sangat lama. Berbeda dengan lar penjawat. Kalau lar penjawat itu biasanya memakan waktu 2 giringan. 2 giringan tuh sekitar 1 bulan teman-teman. Itu biasanya sudah tumbuh. Itu jadi ini baru satu giringan, sisa lar 4. Nah ingat teman-teman, jadi di sayap itu tidak berpatokan dari giringan. Jadi lar full harus segini giringannya, tidak berpatokan seperti itu teman-teman, karena merpati berbeda-beda. Ada yang memiliki kekuatan bulu sangat kuat, ada yang sangat cepat lepas. Nah ini kemungkinan merpatinya ininya lepasnya lama teman-teman. Nah di sini saya akan contohkan lagi, ada nih si putra petir. Nah di sini juga ada putra petir teman-teman. Nah ini si putra petir udah mendapatkan 2 giringan tuh, sedang mengerami telur juga. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini si putra petir sudah mendapatkan 2 giringan. Nah mungkin ini yang dipertanyakan sama teman-teman nih. Jadi ini si putra petir baru sisa 1 lagi teman-teman. Nah ini bulu piyiknya nih, bulu lama tuh, sisa 1. Nah nanti setelah bulu penjawatnya lepas itu kan biasanya nanti akan ganti bulu baru. Nah apakah itu dilatih? Tetap dilatih teman-teman. Istirahat, tetap istirahat, cuman melatihnya berbeda. Next video saya akan kasih tahu teman-teman cara melatih merpati yang sedang penjawat agar penjawatnya tidak lepas. Nah dari situ paham ya teman-teman. Jadi kita menghitungnya, jadi kalau ini kan udah dapat 2 giringan, nanti kalau ini giring kembali minggu depan tambah 3 giringan. Nah ini kayaknya pas dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan. Nanti itunya pas lepas itu dapat 4 giringan. Nah setelah lepas itu apakah dilanjut? Tetap dilanjut teman-teman, dilatih seperti biasa, cuman dilatihnya berbeda. Berbedanya dalam artian kita nggak boleh sampai si putra petir ini bertemu musuh atau lawan di lapangan. Jadi kita hindari melatih dengan merpati-merpati lain, apalagi merpati yang memiliki kenakalan yang sangat luar biasa. Nanti biasanya itu beradu ketika terbang. Nah itu yang membahayakan penjawat. Nah lebih amannya untuk mengistirahatkan merpati yang sedang lar penjawat itu kita latih di rumah, karena merpati otomatis dengan sendirinya setiap 2 minggu sekali itu giring teman-teman. Nah kalau giring jangan dibiarkan, kecuali posisi sedang mabung atau sedang meloloh. Nah itu benar-benar istirahat panjang. Kalau sekedar hanya penjawat itu tetap kita latih, baik di rumah, di sini, di halaman rumah dekat, atau di dekat-dekat kandang, atau bisa naik turun aja sampai menunggu si penjawatnya keluar. Nah itu menghitungnya gimana? Tetap dihitung ketika merpatinya bertelur dan giring, tetap dihitung. Tadi udah 4. Nah posisi penjawat tetap dihitung, lanjutkan. Nah sampai 8 giringan. Kalau udah 8 giringan teman-teman bisa dicoba digandeng. Nah ini kebetulan 1 giringan. Nah ini ada lagi contoh lagi si raja pukul. Nah raja pukul juga sama teman-teman, dia memiliki 1 lar lagi, jadi dia belum lepas. Ini kemungkinan si raja pukul memiliki lar yang sangat kuat. Kita lihat raja pukul. Nah ini ada raja pukul. Nah ini raja pukul udah dapat berapa giringan? Kalau di saya itu ini sudah mendapatkan 5 giringan teman-teman. Nah posisi juga sama, ini penjawat belum lepas. Nah jadi paham ya teman-teman, walaupun ini sama-sama 1 lar lagi dengan si putra petir, tetapi ini lebih banyak giringannya. Kenapa? Karena setiap
merpati berbeda-beda teman-teman. Ini ada yang lepasnya lebih cepat, ada yang lama. Nah kebetulan kayaknya si Raja Pukul ini lama ya teman-teman tuh. Jadi tinggal satu lar lagi. Nanti gimana bang? Ini kan udah dapat 5 giringan. Ketika ininya lepas, nah ketika lepas tetap dilanjut teman-teman. Tapi nanti ketika ini lepas terus tumbuh lar kecil teman-teman. Jadi mungkin waktu saya bikin video itu saya kurang menjelaskan ya teman-teman. Maksudnya istirahatnya bukan istirahat nggak dihitung giringannya. Giringan tetap dihitung, cuman ini melatihnya itu kita harus hati-hati. Karena posisi penjawat itu posisi yang sangat rawan. Kenapa rawan? Jikalau ini sedang penjawat terus merpatinya pecah, ininya larnya pecah, itu akan memakan waktu dan proses latihannya akan lama lagi. Berdampak kenapa? Nanti biasanya kalau ininya pecah, si merpatinya itu akan kesakitan. Nah alhasil nanti kalau merpatinya merasakan kesakitan ketika teman-teman menerbangkan atau melatih di lapangan, ketika si merpatinya bertemu dengan merpati lain, dia akan ketakutan. Nah itu berdampak ke mental merpati. Dikhawatirkannya nanti si merpatinya malah mengekor. Nah itu kalau kebiasaan merpatinya suka mengekor di belakang, nanti menjadi hal yang buruk. Nanti merpatinya keseringan seperti itu. Nah nanti setelah tumbuh bulunya sudah rapi, seharusnya merpatinya sudah siap ditarungkan. Karena teman-teman membiasakan merpatinya mengekor, padahal si merpatinya ini memiliki karakter yang bagus, itu menjadi kebiasaan. Nah itu nanti pas teman-teman dilombakan, nanti si merpatinya akan terbiasa mengekor. Jadi seperti itu teman-teman. Yang namanya istirahat lar penjawat bukan berarti istirahat diem di tempat. Nah ketika sumama ada merpati yang sedang penjawat dan bertelur, ya biarkan, nanti setelah giring ya teman-teman bisa dilatih kembali. Nah untuk melatihnya itu nggak seperti biasanya. Karena ini anggap aja ini contoh si Raja Pukul. Ini jaraknya sudah kurang lebih hampir 1 kilo teman-teman. Jadi ketika penjawat itu, apalagi bulunya baru tumbuh, teman-teman jangan melatihnya sama seperti waktu bulu segini. Jadi dibedakan. Jadi jarak dekat kurang lebih 300 meter atau 100 meter, udah segitu aja dulu. Yang penting burungnya terbang. Jadi istirahat itu dimaksudnya istirahat semi ya teman-teman. Jadi merpatinya itu dilatihnya nggak terlalu seperti biasanya. Jadi dibedakan, jadi dikurangi porsi latihannya. Nah itu maksud merpati lar penjawat yang sedang istirahat. Jadi bukan istirahat terus nggak dihitung giringannya. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja ya arti yang dimaksud dari merpati lar penjawat istirahat dan cara menghitungnya gimana, apakah dilanjut apakah tidak. Jadi kalau merpati teman-teman memiliki udah mendapatkan 4 giringan terus posisi penjawat, apakah dilanjut, ngitungnya bagaimana? Nah itu menghitungnya tetap dilanjut. Ini udah dapat 4. Ketika merpatinya sudah mendapatkan giringan kembali atau merpatinya sudah bertelur kembali, tetap teman-teman menghitungnya 1. Nah biasanya di lar penjawat itu memakan waktu 2 giringan. Nah 2 giringan itu biasanya 1 bulan kurang lebih. Nah mungkin itu saja teman-teman videonya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman sosial media kalian. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.